Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga salawat dan salam senantiasa kita curahkan dan limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijumpakan dalam bentuk kondisi yang baik, diberikan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini, dan tentu saja kebaikan-kebaikan yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat bahwa kita meyakini dan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengimani Rasulnya, mengimani kitabnya, mengimani hari kiamat, mengimani malaikat-malaikatnya, dan mengimani takdir-takdir yang telah Allah tetapkan bagi hamba-hambanya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kakak mau menyapa dulu nih siswa-siswi sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap selalu dalam keadaan sehat dan baik. Dan yang pastinya kakak selalu mengingatkan kepada kalian, tetap harus semangat ya. Meskipun sementara saat ini kita belum bisa bertemu secara langsung dan melakukan kegiatan pembelajaran, akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar dan yang pastinya belajar pendidikan agama Islam. Baiklah siswa-siswi sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan kelancaran dalam proses belajar hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk pertemuan kali ini, kakak akan memberikan materi dan sedikit menjelaskan kepada kalian melalui video pembelajaran ini, yaitu materinya tentang ijtihad. Kakak mau bertanya dulu nih sama kalian. Adakah yang sudah mengerti pengertian dari ijtihad? Dan yang pastinya kalian sudah pernah mendengar kata ijtihad tersebut. Namun di antara kita belum paham tentang apa itu ijtihad secara mendalam. Dan di sini kakak akan menjelaskan ijtihad itu apa dan pembagian-pembagiannya itu apa. Dan yang kita mulai yang pertama yaitu pengertian ijtihad. Pengertian ijtihad ini terbagi menjadi dua. Ijtihad menurut bahasa Arab dan secara istilah. Dan yang kita akan bahas sekarang yaitu tentang kata ijtihad dari bahasa Arab, yaitu ijtahada yajtahidu ijtihadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga atau bekerja secara optimal. Secara istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Orang yang melakukan ijtihad dinamakan mujtahid. Dan yang kedua yaitu syarat-syarat berijtihad. Karena ijtihad sangat bergantung pada kecakapan dan keahlian para mujtahid, dimungkinkan hasil ijtihad antara satu ulama dengan ulama lainnya berbeda hukum yang dihasilkannya. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat melakukan ijtihad dan menghasilkan hukum yang tepat. Berikut beberapa syarat yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan ijtihad. Yang pertama yaitu memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Dan yang kedua, memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fiqh, dan tarik. Dan yang ketiga, memahami cara merumuskan hukum atau yang disebut dengan istinbat. Dan yang keempat, memiliki keluhuran akhlak mulia. Yang ketiga, kedudukan ijtihad. Ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Namun demikian, hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Hal tersebut ditegaskan melalui sebuah hadis yang berbunyi, An Amr bin al-As annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza hakama al-hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajrani wa idza hakama fajtahada thumma akhta falahu ajrun.
yang artinya sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hakim berijtihad dalam memutuskan suatu persoalan, ternyata ijtihadnya benar, maka ia mendapatkan 2 pahala, dan apabila dia berijtihad kemudian ijtihadnya salah, maka ia mendapat 1 pahala. Dan yang keempat yaitu bentuk-bentuk ijtihad. Ijtihad sebagai metode atau cara dalam menghasilkan sebuah hukum terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Dan yang kedua, qiyas. Qiyas adalah mempersamakan atau menganalogikakan masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau hadis dengan yang sudah terdapat hukumnya dalam Al-Quran dan hadis karena kesamaan sifat atau karakternya. Dan yang ketiga, maslahah mursalah. Maslahah mursalah artinya penetapan hukum yang menitik beratkan pada kemanfaatan suatu perbuatan dan tujuan hakiki universal terhadap syariat Islam. Misalnya, seorang wajib mengganti atau membayar kerugian atas kerugian kepada pemilik barang karena kerusakan di luar kesepakatan yang telah ditetapkan. Pembagian hukum Islam. Para ulama membagi hukum Islam ke dalam 2 bagian, yaitu hukum taklifi dan hukum wadi'ah. Hukum taklifi adalah tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan perintah dan larangan. Hukum wadi'ah adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan sebab, syarat, atau penghalang bagi adanya sesuatu. Hukum taklifi terbagi ke dalam 5 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, wajib, yaitu aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dikerjakan dengan konsekuensi bahwa jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan berakibat dosa. Dan yang kedua, yaitu sunnah, yaitu tuntunan untuk melakukan sesuatu perbuatan dengan konsekuensi jika dikerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan karena berat untuk melakukannya tidaklah berdosa. Dan yang ketiga, yaitu haram, yaitu larangan untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau perbuatan. Konsekuensinya adalah jika larangan tersebut dilakukan akan mendapatkan pahala, dan jika tetap dilakukan akan mendapatkan dosa dan hukuman. Dan yang keempat adalah mahruh, yaitu tuntunan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Makruh artinya sesuatu yang dibenci atau tidak disukai. Konsekuensinya, hukum ini adalah jika dikerjakan tidaklah berdosa, akan tetapi jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Misalnya, mengonsumsi makanan yang beraroma tidak sedap karena zatnya atau sifatnya. Dan yang kelima yaitu mubah, yaitu sesuatu yang boleh untuk dikerjakan dan boleh untuk ditinggalkan, tidaklah berdosa dan berpahala jika dikerjakan ataupun ditinggalkan. Misalkan, makan roti, minum susu, tidur di kasur, dan sebagainya. Baiklah siswa-siswi sekalian, mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Lebih dan kurangnya kakak minta maaf, dan semoga apa yang kakak sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kalian dan bermanfaat untuk kita semua. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.